Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Ushulus Sittah karya Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan kita akan masuk pada prinsip yang keenam atau landasan yang keenam. Dan ini adalah merupakan landasan yang terakhir insyaallah, yaitu tentang bantahan terhadap syubhat yang dilontarkan oleh syaitan. Bantahan terhadap syubhat yang dilontarkan oleh syaitan untuk meninggalkan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-aslu asadis. Berkata sang penulis rahimahullah, landasan yang keenam atau prinsip yang keenam dalam akidah. Raddu syubhatil lati wada'aha syaitanu fi tarqil qur'ani wa sunnati wattiba'il ara'i wal ahwa'il mutafarriqatil mukhtalifah. Kata beliau, bantahan terhadap syubhat yang dilemparkan oleh syaitan, baik syaitan dari kalangan jin ataupun syaitan dari kalangan manusia. Ya. Syaitan dari kalangan jin ataupun dari kalangan manusia untuk meninggalkan Al-Qur'an dan sunnah. Untuk meninggalkan Al-Qur'an dan sunnah serta mengikuti pendapat-pendapat dan hawa nafsu yang bermacam-macam serta beraneka ragam. Kita ulangi, kata beliau, bantahan terhadap syubhat yang dilemparkan oleh syaitan untuk meninggalkan Al-Quran dan Sunnah serta mengikuti pendapat-pendapat dan hawa nafsu yang bermacam-macam serta beraneka ragam. Inilah prinsip yang akan dijelaskan oleh sang penulis rahimahullah. Apa syubhatnya? Wahia annal Qur'ana wa sunnata la ya'rifuha illa al-mujtahidul mutlaq. Ini syubhat yang pertama, pahami baik-baik, bahwasanya Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak bisa diketahui atau tidak bisa dipahami kecuali mujtahidul mutlaq. Jadi subhatnya syaitan ini adalah mengatakan bahwa Al-Quran dan Sunnah itu enggak ada yang bisa memahaminya, enggak ada orang yang bisa mempelajarinya kecuali mujtahidul mutlaq. Apa itu mujtahidul mutlaq? Beliau menerangkan, wal mujtahidu huwal mausufu bikadza wa kadza awsafan la'allaha la tujadu tamatan fi Abi Bakrin wa Umarin. Yang dimaksud mujtahid versi mereka, versi syaitan dan bala tentaranya, bahwasanya seorang yang disifati dengan sifat seperti ini dan seperti itu.
berbagai macam sifat-sifat yang mungkin tidak ditemukan secara sempurna kepada Abu Bakar dan Umar. Nah, inilah mujtahid versi mereka. Bahwasanya Al-Quran itu harus dipelajari bagi orang-orang yang benar-benar paham tentang Al-Quran, benar-benar mengetahui sunnah Nabi SAW. Adapun orang awam yang tidak bisa membaca Al-Quran atau tidak mengerti Al-Quran gak pantas untuk mempelajari Al-Quran. Ini syubhat syaitan. Ya, tentunya syubhat seperti ini adalah syubhat yang batil. Dulu pada penjelasan al-aslu al-awwal, penjelasan yang pertama tentang ikhlasulillah, kita sudah menyebutkan tentang cerita yang dijelaskan dalam kitab ini oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala tentang dua orang yang berdialog. Satunya ahlu sunnah wal jamaah, satunya ini orang awam. Masih ingat ya? Jadi ahlu sunnah wal jamaah ini melihat orang awam ini melakukan kesyirikan. Lalu dinasehatilah orang awam ini dan dibacakanlah ayat-ayat tentang kesyirikan. Di antaranya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha ila akhir ayat. Di antaranya ayat itu yang dibacakan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Kemudian orang awam ini justru bertanya kembali kepada yang menasihatinya. Limadza tudzakiruna bil ayat wa anta lasta min ahli al-ijtihad? Ngapain ente nyebutin ayat-ayat di hadapanku, sedangkan ente itu bukan orang yang ahli ijtihad, ente itu bukan mujtahid mutlak, kata orang awam tersebut. Maka orang ahli sunnah pun diam sejenak. Dan ceritanya ini terjadi di rumah orang awam tersebut. Sampai beberapa selang waktu datanglah putri darinya, seorang perempuan, anak perempuan datang. Kemudian ditanya oleh ahlu sunnah, siapa ini? Orang awam tersebut menjawab, dia adalah putriku. Hiya binti wa umruha sab'a sanawat. Dia itu putriku dan umurnya itu 7 tahun. Maka ahlu sunnah wal jamaah ini pintar. Dia bertanya kembali, kenapa ente gak nikahin putri ente? Ya, maka orang awam tersebut mengatakan, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Marah dia. Lalu dia membawakan ayat, bukankah engkau pernah mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum? Bukankah Allah mengharamkan ibu-ibu kalian dan anak-anak perempuan kalian untuk dinikahi? Paham enggak sisi pendalilannya? Paham ya? Jadi orang awam tersebut, yang pertama dia menolak ayat-ayat tentang tauhid, menolak ayat-ayat tentang bahaya kesyirikan. Dan dia mengatakan bahwasanya ente itu enggak berhak menasehatiku, ente itu bukan mujtahid, ente bukan mujtahid mutlak. Kenapa? Saya dan ente ini enggak pantas untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran. Kita ini enggak pantas orang yang mempelajari Al-Quran karena bukan mujtahid mutlak. Tapi di sisi lain dia membantah ucapannya sendiri. Kalau orang sudah dibilang enggak ada yang bisa mempelajari Al-Quran kecuali mujtahid mutlak, maka enggak ada yang boleh untuk mempelajari Al-Quran. Jadi ini syubhat mereka. Tapi di sisi lain dia pun membacakan ayat Allah yang menandakan bahwasanya Al-Quran itu bisa dipelajari, bisa dipelajari oleh setiap orang. Ya, paham ya? Jadi orang tersebut membawakan syubhat, tapi di sisi lain dia membawa bantahan terhadap syubhat yang dia bacakan. Nah, itulah diantara orang-orang yang terpengaruh oleh syubhatnya syaitan. Jadi pada pembahasan kali ini intinya bahwasanya mereka itu ingin bahwasanya manusia itu benar-benar meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Dan subhanallah ini dibantah oleh Allah Azza wa Jalla dalam banyak ayat. Ya. Makanya dalam Al-Quran ketika kita mendengar syahrul Ramadhan, apa yang antum pahami? Bulan Ramadan, paham kan? Paham. Ketika Allah mengatakan wa aqimus shalah, dan tegakkanlah salat, apa yang dipahami? Perintah untuk menegakkan salat.
wa atu zakah, dan tunaikanlah zakat, berarti perintah untuk membayar zakat. Menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an itu mudah dipelajari. Al-Qur'an itu mudah dipelajari. Taib. Kemudian syubhat yang kedua, kata Syekh, fa illam yakunil insanu kadzalika falyu'rid anhuma fardun hatman la syakka wa la iskala fih. Syubhat yang kedua, kalau seandainya manusia itu tidak memiliki sifat mujtahid mutlak, maka hendaknya dia berpaling dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, kalau ente sadar ente enggak ada ciri-ciri sifat mujtahid mutlak, maka wajib bagi ente, harus bagi ente untuk apa? Untuk berpaling dari Al-Quran dan Sunnah. Jangan ragu berpaling dari Al-Quran dan Sunnah. Ini syubhat yang kedua. Ikhwani fi din rahimakumullahu ta'ala, wa man talaba al-huda minhuma fahuwa imma zindiq wa imma majnun li ajli su'ubati fahmiha. Dan siapa yang mencari petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah, maka akan dikatakan dia itu zindiq ataupun orang gila karena susahnya memahami Al-Quran dan Sunnah. Nah, jadi kesimpulannya ada dua subhat pada landasan yang keenam ini. Yang pertama adalah bahwa Al-Quran itu tidak bisa dipelajari oleh manusia kecuali mujtahid mutlak. Dan yang kedua, kalau enggak ada ciri-ciri mujtahid mutlak dalam diri Anda, maka hendaknya Anda berpaling dari Al-Quran dan Sunnah. Karena siapa saja yang tidak memiliki ciri-ciri mujtahid mutlak, kemudian dia tetap mencari petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah, maka dianggap sebagai orang yang zindik ataupun orang gila karena susahnya mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Dan ayat di dalam Al-Quran membantah subhat-subhat semacam ini. Di antaranya cerita yang tadi kita sebutkan, bahwasanya manusia itu bisa memahami dan mempelajari Al-Quran. Ya. Demikian juga disebutkan di dalam surat Al-Qamar ayat 32. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kata Allah, dan sungguh kami jadikan Al-Quran itu mudah untuk dipahami, mudah untuk dipelajari, mudah untuk diingat. Apakah ada orang-orang yang mau mengingatnya? Apakah ada orang-orang yang mau mempelajarinya? Ayat ini menjelaskan dengan gamblang dan jelas bahwasanya Al-Quran itu dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla mudah untuk diingat, mudah untuk dipelajari, dan mudah untuk dipahami. Maka siapa saja yang mempelajari Al-Quran dan dia merasakan kesulitan, jangan putus asa. Percayalah akan janji Allah Azza wa Jalla bahwa Al-Quran itu mudah untuk dipelajari. Tinggal kesungguhan kita saja untuk mempelajarinya. Demikian juga disebutkan di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 195. Allah berfirman, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirina bilisanin arabiyyin mubin. Kata Allah Azza wa Jalla, dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin, yang dibawa oleh Ruhul Amin, yaitu malaikat Jibril. Nazala ala qalbika litakuna minal munzirin. Yang Al-Quran tersebut dibawa oleh malaikat Jibril ke dalam hatimu, wahai Nabi Muhammad, agar engkau menjadi salah seorang di antara orang-orang yang membawa peringatan dengan bahasa Arab yang sangat jelas. Dengan bahasa Arab yang sangat jelas. Ya, ayat ini menjelaskan bahwasanya Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab yang sangat jelas. Para ulama, di antaranya Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menafsirkan ayat ini, aili alla yaqulu lasna nafhamu ma taqul. Agar orang-orang musyrikin, Allah menjelaskan dalam ayat ini bahwa menurunkan Al-Quran dengan sangat jelas dan gamblang, agar orang-orang musyrikin tidak mengatakan, kami belum paham apa yang engkau katakan wahai Nabi Muhammad. Ya. Demikian juga diterangkan di dalam surat Az-Zukhruf ayat 3 sampai 4.
Allah berfirman, "Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Sesungguhnya kami jadikan Al-Qur'an itu dengan bahasa Arab agar kalian mudah memahaminya. Agar kalian mudah memahaminya. Berarti Al-Qur'an itu mudah apa sulit? Mudah jamaah, yakin janji Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga diterangkan dalam surat Maryam ayat 97, "Innama yassarnahu bilisanika litubashshira bihil muttaqin wa tunzira bihi qauman ludda." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami mudahkan Al-Qur'an dengan bahasamu. Ya. Kami jadikan Al-Qur'an dengan bahasamu wahai Nabi Muhammad, agar kamu dapat memberikan kabar gembira dengan Al-Qur'an tersebut kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberikan peringatan dengannya kepada kaum-kaum yang membangkang. Baik. Ikhwani fi din, itu diantara ayat-ayat yang menerangkan bahwasanya Al-Qur'an itu mudah untuk dipelajari. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dalam banyak ayatnya agar kita itu mentadabburi Al-Qur'an. Karena salah satu tujuan utama Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Qur'an adalah untuk ditadabburi dan diamalkan. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyatadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Kitab, yaitu Al-Qur'an, yang kami turunkan kepadamu wahai Nabi Muhammad, agar mereka mentadabburi Al-Qur'an dan mengamalkan Al-Qur'an. Jadi tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu dua, agar ditadabburi dan agar diamalkan. Makanya dalam ayat lain Allah mengatakan, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha?" Apakah mereka mentadabburi Al-Qur'an ataukah hati-hati mereka yang terkunci? Hati-hati mereka yang terkunci. Jadi harus dibedakan antara menafsirkan Al-Qur'an dan mentadabburi Al-Qur'an, ini sesuatu yang berbeda. Mentadabburi Al-Qur'an itu sifatnya lebih umum daripada menafsirkan Al-Qur'an. Menafsirkan Al-Qur'an itu adalah menerangkan artinya serta menjelaskannya. Adapun mentadabburi Al-Qur'an itu adalah merenungkannya. Karena tujuannya adalah untuk ditadabburi Al-Qur'an ini. Maka tafsir itu adalah sebagai wasilah untuk bisa mentadabburi Al-Qur'an. Karena seseorang nggak mungkin bisa mentadabburi Al-Qur'an kalau nggak tahu artinya. Iya atau tidak? Iya. Maka tafsir Al-Qur'an itu adalah wasilah atau sarana yang mengantarkan dia untuk bisa mentadabburi Al-Qur'an. Jadi ini dua, antara Al-Qur'an, antara tafsir dengan tadabbur adalah sesuatu yang berbeda. Baik. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin memerintahkan kita untuk mentadabburi Al-Qur'an sedangkan Al-Qur'an itu sulit untuk dipelajari. Mungkin apa tidak? Tidak mungkin para jamaah. Allah Azza wa Jalla memerintahkan untuk kita untuk mentadabburi Al-Qur'an. Maka ayat yang lainnya pun juga mendukung bahwasanya Al-Qur'an itu mudah untuk dipahami. Maka terbantahlah syubhatnya syaitan tersebut yang mengatakan Al-Qur'an itu sulit dipelajari kecuali para mujtahid mutlak. Terbantah dalam ayat ini. Ikhwani fi din rahimakumullah. Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan mengatakan bahwasanya ayat yang tadi kita sebutkan ini sifatnya umum. Berlaku untuk seluruh kaum muslimin. Entah itu orang awam ataupun para ulama, pejabat ataupun orang biasa, semuanya umum. Masuk kategori ayat tadi. Hendaknya mereka itu mentadabburi Al-Qur'an. Mentadabburi Al-Qur'an meskipun pemahaman kita dengan pemahaman para ulama itu berbeda-beda. Ya. Ada orang yang Allah Subhanahu wa taala lapangkan hatinya dan banyak menerima banyak ilmu. Tapi ada juga Allah yang jadikan hatinya sedikit sempit sehingga dia pun
sedikit mendapatkan ilmu. Ya. Makanya dalam bab ini Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-17, anzala minas sama'i ma'an fasallat awdiyatun biqadariha fakhtamala saylu zabadar rabiyya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah menurunkan hujan dari langit, kemudian air tersebut mengalir ke lembah-lembah, lalu air tersebut mengisi lembah-lembah tersebut sesuai dengan kadarnya. Ada lembah yang luas maka bisa menampung air yang banyak. Ada lembah yang kecil maka bisa menampung air yang sedikit. Maka itulah gambaran hati seorang manusia. Ada yang Allah berikan hatinya itu luas sehingga dia mendapatkan ilmu yang sangat banyak. Itulah para ulama. Ada pula orang yang hatinya kecil sehingga ketika dimasuki ilmu yang sangat banyak, hati tersebut, ilmu tersebut tumpah-tumpah, ilmu tersebut hilang, ya, entah kemana. Ada orang yang seperti itu. Makanya kalau ada orang yang belajar, kemudian, aduh ilmu anakku segini-segini. Nah ini coba minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala melapangkan hatinya sehingga banyak ilmu yang masuk ke dalam hatinya. Karena bisa jadi orang seperti itu memang Allah jadikan hatinya sempit, hatinya kecil sehingga ilmu yang masuk ke dalam hatinya pun sedikit. Ya. Kemudian kata Allah, fahtamala saylu zabadar rabiyya. Kemudian air tersebut mengisi lembah-lembah yang ada di dasar yang ada di lembah tersebut, kemudian mengangkat kotoran-kotoran yang ada di dasar lembah tersebut dan menghanyutkannya bersama derasnya air yang mengalir. Paham maksudnya ya? Jadi Allah Azza wa Jalla memberi perumpamaan, ada suatu lembah itu kan macam-macam, ada yang jero ya, ada yang dalam, ada yang cetek. Kalau dalam berarti dia menampung airnya banyak. Kalau dangkal berarti menampung airnya sedikit. Lalu kotoran-kotoran yang ada di dasar lembah tersebut akan terangkat bersama derasnya air yang mengalir. Kan seperti itu ya. Kemudian akhirnya keluarlah kotoran-kotoran tersebut dari lembahnya. Demikian juga ibarat hati seorang hamba, ada yang besar, ada yang kecil. Yang besar dia akan menampung ilmu yang sangat banyak. Adapun hati yang kecil maka dia bisa menampung ilmu yang sedikit. Kemudian dengan ilmu tersebut, semakin banyak ilmu yang masuk ke dalam hatinya, akan mengangkat kotoran-kotoran yang ada dalam hatinya. Paham maksudnya ya? Jadi Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan suatu lembah itu dengan hati dan hujan itu dengan air. Dengan air. Ya. Kira-kira kita masuk hati yang besar apa yang kecil ini? Ya. Mudah-mudahan Allah lapangkan hati kita sehingga banyak menerima ilmu yang banyak. Ikhwani fi din rahimakumullah. Kemudian ada salah seorang ulama yang bernama Abdullah bin Mu'taz rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, al-mutawaddi'u fi tullabil ilmi aktsaruhum ilman, kama anna al-makan al-munhafid aktsarul biqa'u ma'an. Kata beliau bahwasannya orang yang paling banyak ilmunya di antara para penuntut ilmu itu adalah yang tawadhu'. Orang yang paling banyak ilmunya di antara kalangan para penuntut ilmu adalah orang yang tawadhu'. Sebagaimana tempat yang rendah itu lebih banyak dialiri oleh air, ya apa tidak? Tempat yang rendah itu kan lebih banyak dialiri oleh air daripada tempat yang tinggi, ya apa tidak? Karena air itu sifatnya mengalir dari atas ke bawah. Maka demikian juga orang yang memiliki tawadhu', rendah hati, maka akan semakin banyak ilmu yang ditampung dalam hati tersebut. Paham gak maksudnya? Ya. Jadi kuncinya dalam menuntut ilmu itu harus tawadhu'. Dengan tawadhu' Allah Azza wa Jalla akan mengangkat derajat seorang hamba. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim,
Nabi mengatakan, "Wa ma tawadhu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah." Siapa di antara kalian yang tawadhu' dalam menuntut ilmu, siapa di antara kalian yang memiliki sifat tawadhu', kecuali Allah Azza wa Jalla akan meninggikan derajatnya. Maka dalam menuntut ilmu itu kita harus tawadhu', tidak boleh sombong, tidak boleh takabur, dan tidak boleh angkuh dan sebagainya. Tapi harus tawadhu'. Taib. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tadi itu gambaran perbedaan antara kita dengan para ulama, ya, perbedaan kita dengan para ulama. Nah, memang ada di dalam Al-Qur'an ayat-ayat yang membutuhkan ijtihad untuk memahaminya. Ada ayat-ayat yang membutuhkan ijtihad untuk memahaminya, dan ada ayat-ayat yang secara umum bisa langsung dipahami oleh manusia. Karenanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan, disebutkan dalam tafsir At-Tabari, beliau menjelaskan bahwa tafsir Al-Quran itu ada 4 macam. Tafsir Al-Quran itu ada 4 macam. Yang pertama, tafsiru ya'lamuhul ulama. Tafsiran yang hanya diketahui oleh para ulama. Yang kedua, tafsiru la ya'dhirun nasu bijahalatihi min halali wa haram. Tafsiran yang seseorang itu enggak boleh tidak mengetahuinya, harus tahu, yaitu tentang masalah halal dan haram. Yang ketiga, tafsiru ta'rifuhul arabu bilughatiha. Tafsiran yang diketahui oleh orang-orang Arab dengan bahasa mereka. Yang keempat, tafsiru la ya'lamuhu illallah faman idda'a ilmahu fahuwa kadhibun. Yang keempat adalah tafsiran yang tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Siapa saja yang mengaku mengetahuinya, maka dipastikan dia adalah pendusta. Baik. Contoh yang pertama, tafsiran yang diketahui oleh para ulama. Contohnya apa? Contohnya adalah tentang ayat-ayat yang sifatnya am, lafadznya itu am, atau lafadznya khas, atau ayat-ayat yang sifatnya mansukh, dan ayat-ayat yang nasikh, ataupun ayat-ayat yang mutlak dan muqayyad. Nah, ini diketahui kecuali oleh para ulama. Ada tafsiran yang kedua, yang seseorang itu enggak boleh enggak tahu, harus tahu, yaitu adalah tentang wajibnya mentauhidkan Allah, wajibnya menjauhi kesyirikan, wajibnya salat, wajibnya puasa. Nah, itu tafsiran yang enggak boleh, enggak diketahui oleh manusia. Harus tahu, harus mempelajarinya. Yang ketiga adalah tafsiran yang diketahui oleh orang-orang Arab. Misalnya definisi, ya, ini biasanya secara bahasa atau kata-kata atau arti-arti yang kalimat yang biasa mereka gunakan. Ya, ada beberapa kata-kata yang hanya mereka yang mengetahuinya. Ada yang keempat, tafsiran yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, contohnya adalah ayat-ayat muqatta'ah seperti alif lam mim, alif lam ra, Taha, Shad, dan seterusnya. Itu disebut dengan ayatul muqatta'ah yang tidak ada mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu diantara contoh-contoh tafsiran, ya, contoh-contoh tafsiran. Dan ingat para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian kita wajib untuk kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Dengan demikian kita wajib untuk kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Apapun permasalahannya, hendaknya kembalikan kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Kata Allah, apabila kalian berselisih tentang suatu perkara,
maka kembalikanlah perkara tersebut kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya adalah kepada Al-Quran dan Sunnah. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ya. Ayat ini bahwasanya menjelaskan kita itu wajib untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Apabila kita berselisih, maka segera kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian juga disebutkan dalam surat Asy-Syura ayat 10, "Wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah." Tentang suatu yang kalian perselisihkan, maka kembalikan keputusannya itu kepada Allah. Kemudian juga disebutkan di dalam hadis yang masyhur yang dibawakan oleh sahabat Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, "Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin, tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid." Maka sesungguhnya siapa yang hidup di antara kalian setelah aku meninggal, maka dia akan menjumpai banyaknya perbedaan. Fa'alaikum bisunnati, maka hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin yang telah diberikan petunjuk. Tamassaku biha, berpegang teguhlah dengannya dan gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham. Dengan gigi geraham. Ya, jadi sudah jelas ya, kita itu diwajibkan untuk kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Artinya apa? Artinya kita itu dilarang untuk taklid secara buta, mengikuti guru kita secara membabi buta, enggak boleh. Dan ini dilarang keras oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Di antaranya adalah 4 imam madhab, mereka mengatakan bahwasanya ikutilah dalil Al-Quran dan sunnah, jangan ikuti perkataan mereka. Kalau perkataan mereka menyelisihi sunnah, jangan diikuti, tinggalkan, kembali kepada dalil Al-Quran dan sunnah. Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala mengatakan, la yahillu li ahadin an ya'khudha biqaulina ma lam ya'lam min aina akhadnahu. Kata beliau, tidak halal bagi siapapun yang mengambil pendapat kami selama dia tidak tahu dari mana kami mengambil pendapat tersebut. Artinya apa? Imam Abu Hanifah menganjurkan kepada kita bahwasanya jangan mengikuti pendapatnya, tapi ikutilah dalil. Bahkan beliau melarang secara tegas, jangan mengambil pendapatku kalau nggak tahu dari mana kami mengambil pendapat tersebut. Yang secara tidak langsung beliau mengatakan, jangan ikut pendapatku kalau kamu nggak tahu dalilnya. Paham nggak? Demikian juga dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Beliau ini perkataan yang sangat indah, subhanallah. Ya, beliau ini orang yang tawadhu sekali. Kata beliau, la tuqalliduni wa la tuqallid Malikan wa la Syafi'i wa la Al-Auza'i wa la Thawri wa khudh min haitsu akhadhu. Janganlah kalian mengikuti pendapatku. Janganlah kalian mengikut pendapat Imam Malik. Janganlah kalian mengikuti pendapat Imam Syafi'i. Janganlah kalian mengikuti pendapat Auza'i ataupun Thawri, Imam Thawri. Wa khudh min haitsu akhadhu, tapi ambillah dari mana mereka mengambil pendapat tersebut. Apa yang dipahami? Imam Ahmad menyuruh kita untuk mengambil dalil, bukan pendapat mereka. Ya. Baik, ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Imam Malik juga mengatakan, innama ana basyarun ukhti wa usib fanzuru fi ra'yi fa kullu ma wafaqa kitab Allah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam fakhudhuhu wa ma lam yuwafiq kitab Allah wa sunnati fatrukuhu. Ma lam yuwafiq kitab wa sunnah fatrukuhu. Kata beliau, saya ini adalah manusia biasa yang berbuat bisa salah, bisa juga benar. Maka lihatlah pada pendapatku. Apabila pendapatku tersebut sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka ambillah.
Dan apabila pendapatku itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka tinggalkanlah. Ya. Sehingga kita tidak boleh ya bertaklid secara buta. Pokoknya saya harus bermadhab Syafi'i. Pokoknya saya itu madhabnya Imam Ahmad. Enggak mau yang lainnya. Padahal ketika ditanya dalilnya, dia enggak tahu. Nah, ini yang dilarang oleh para ulama secara tegas. Taib. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullah melanjutkan, fa subhanallahi wa bihamdih, maha suci Allah dan segala puji baginya. Beliau subhanallah mensucikan Allah azza wa jalla dari syubhat-syubhatnya syaitan. Kam bayyanallahu subhanahu syar'an wa qadran wa khalqan wa amran fi raddi hadhihi syubhatil mal'unah min wujuhin syatta balagat ila haddid daruriyatil 'amah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Kata beliau, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala dengan dan segala puji baginya. Berapa banyak Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang masalah ini, bahwasanya Al-Quran itu mudah untuk dipahami, baik secara syar'i ya, yang di dalam Al-Quran ataupun sunnah, wa qadran ataupun secara logika, secara realita, bahwasanya realitanya Al-Quran itu mudah dipahami atau tidak? Mudah, buktinya antum paham ya. Ketika disebutkan syahrul Ramadan, antum paham bulan Ramadan itu adalah ayat dalam Al-Quran. Berarti Al-Quran itu mudah untuk dipahami. Khalqan, dan terhadap makhluk-makhluknya, wa amran, dan terhadap perintah-perintahnya. Allah azza wa jalla membantah syubhat yang terlaknat ini dari berbagai macam sisi, yang kejelasannya itu sangat jelas, yang bisa dipahami oleh orang awam sekalipun. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, akan tetapi banyak di antara manusia itu yang banyak di antara manusia yang tidak mengetahuinya. Kemudian beliau juga membawakan sebuah ayat yang membantah syubhat ini, bahwasanya Al-Quran itu tidak sulit untuk dipahami atau dipahami kecuali beberapa orang saja ya. Beliau membawakan surat Yasin ayat 7 sampai 11. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Sungguh pasti berlaku ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap kebanyakan mereka, terhadap manusia, tapi kebanyakan mereka itu tidak beriman. Jadi ayat ini menjelaskan bahwasanya ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan ayat-ayat Allah azza wa jalla kepada manusia, mereka paham. Mereka paham, akan tetapi mereka itu tidak mau mengikuti Nabi SAW karena tidak sesuai dengan selera mereka. Tidak sesuai dengan selera mereka, sehingga mereka pun ingkar terhadap Nabi SAW. Makanya di dalam ayat selanjutnya, inna ja'alna fi a'naqihim aghlala fahiya ilal adqani fahum muqmakhun. Dan sesungguhnya kami jadikan pada leher-leher mereka belenggu, sampai tangan mereka itu naik ke atas, naik ke dagu seperti ini ya, terbelenggu. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Kemudian kami jadikan di depan mereka sebuah penghalang, di belakang mereka sebuah penghalang, fa aghshaynahum fahum la yubsirun, maka kami pun tutup dan mereka tidak bisa melihatnya. Sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja apakah engkau wahai Muhammad memperingatkan mereka ataupun engkau tidak memperingatkan mereka, mereka sama saja tidak mau beriman kepadamu. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaibi fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Yang bisa engkau beri peringatan adalah mereka orang-orang yang mengikuti zikra, yaitu Al-Quran, dan mereka yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam kesendiriannya, fabashirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Maka berilah kabar gembira berupa ampunan dan pahala yang mulia untuk mereka orang-orang yang mengikuti Al-Quran dan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah ayat yang dibawakan oleh sang penulis
yang membantah subhat syaitan bahwasanya Al-Quran itu sulit untuk dipelajari. Paham gak sampai sini? Taib. Sebagai penutup, ikhwani fiddin rahimakumullah, seorang mukmin hendaknya dia mengambil akidah dan manhajnya dari Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salaful ummah, sesuai dengan bimbingan para ulama yang berakidahkan ahlu sunnah wal jamaah. Dan hendaknya dia terus menerus belajar tentang akidah dan manhaj dari kitab-kitab para ulama yang terpercaya, baik secara mujmal ataupun secara terperinci. Terus hendaknya kita memperbaiki akidah kita. Dengan memahami akidah dan manhaj yang benar, maka seorang mukmin akan terhindar dari segala bentuk kesyirikan, terhindar dari segala bentuk kebid'ahan, terhindar dari segala bentuk penyimpangan-penyimpangan dalam agama ini. Ya. Inilah yang bisa dijelaskan oleh sang penulis, lalu beliau menutup risalah ini dengan walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin. Ya, dengan demikian selesailah risalah dari usul sittah ini tentang 6 pondasi atau 6 landasan dalam akidah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat, terutama untuk ana pribadi dan untuk kita semua. Dan mudah-mudahan juga ini sebagai bentuk amal jariah bagi sang penulis dan bagi sang pensyarah kitab ini, ataupun bagi kitab-kitabnya para ulama yang kita jadikan referensi. Mudah-mudahan itu menjadi amal jariah untuk mereka. Amin ya rabbal alamin. Taib, ini saja ikhwan yang bisa kita pelajari. Kurang lebihnya mohon maaf, dan insyaallah kita lanjutkan pada risalah yang kelima dari silsilah Rasail li Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu wajibuna nahwa ma amarana Allahu bihi, yaitu tentang 7 kewajiban terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Risalahnya singkat sekali. Kita ini senang ya, risalah yang kecil-kecil itu. Soalnya gelis selesai. Jadi cuma selembar nanti. Risalah berikutnya itu cuma selembar. Berisikan tentang 7 tingkatan dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala yang akan kita urai insyaallah satu persatu biidznillah. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang bertanya? Insyaallah ini nanti Anda cari di Google ya insyaallah, atau cari PDF-nya insyaallah. Baik. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan.